Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan sekarang kita akan membahas pembahasan lanjutan daripada kitab Safinatul Bulagha dalam pembahasan ilmu ma'ani. Dan ini adalah pembagian ataupun pendahuluannya tentang fasohah. Sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian fasohah. Kita akan membahas sekarang tentang bi fasohatil mufradi, pembahasan tentang fasohah mufrad. Nah, fasohah mufrad ini mempunyai nama lain, yaitu fasohah kalimat. Maka dalam buku ini, di dalam judul tulisnya adalah fi fasohatil mufrad, tentang fasohah mufrad. Kemudian pada awal paragraf yang pertama, di sini tertulis fasohatul kalimati, fasohah kalimat. Jadi fasohah mufrad, nama lainnya adalah fasohah kalimat. Dikatakan fasohah kalimat artinya menunjukkan kepada apa itu kalimat yang fasih. Kalau diartikan gitu, karena fasohah adalah sifat daripada kalimat. Kalimat yang fasih itu seperti apa gitu. Sebuah kalimat dikatakan fasih apabila memenuhi beberapa syarat menurut ilmu ma'ani. Nah, ya salamatuha, yaitu selamatnya sebuah kalimat. Itu kalau arti secara kalimat terjemah secara lafaz ya. Sedangkan salamatuha pengertian lebih luasnya adalah kalimat yang selamat ialah, jadi sebuah kalimat dikatakan selamat. Awalan yang pertama, ini adalah syarat yang pertamanya, sebuah kalimat dikatakan fasih. Min tanapuril hurufi, dari tanapur huruf. Wahwa, yaitu, di apa yang maksud dengan tanapur huruf? Sikolun ala lisani, terasa berat, sikolun terasa berat, ala lisani, oleh lidah, atau pada lidah. Nah, kemudian nasyiun, yang diakibatkan atau disebabkan, atau bisa itu juga muncul. Jadi terasa berat oleh lidah, pada lidah, diakibatkan atau disebabkan minijtima'iha, dari istima'iha, berkumpulnya huruf-huruf. Di ha ini, domir ini kembali kepada al-huruf. Ya, berkumpulnya huruf-huruf bihaisu, di mana yata'asaru, terasa sulit atau terasa berat, seperti itu bisa. Anutku biha, mengucapkan biha huruf-hurufnya. Jadi minijtima'iha bihaisu yata'asarun nutku biha, karena berkumpulnya beberapa huruf di mana terasa berat atau terasa sulit mengucapkan huruf-huruf tersebut. Contohnya mustahzar. Kalimat mustahzar dikatakan tidak fasohah atau tidak fasihah, tidak fasih. Kenapa? Di sini berkumpulnya huruf shin dan zai. Nah, orang Arab akan terasa sulit mengucapkannya. Mustahzar, shin dan zai itu adalah dua huruf yang makhrajnya berdekatan, sehingga akan terasa berat dalam pengucapannya. Maka mustahzar dikatakan kalimat yang tidak fasih, karena berkumpulnya shin dan zai yang makhrajnya berdekatan. Ae maftulun. Jadi mustahzar itu maksudnya adalah maftulun, artinya yang dianyam atau yang dipintal kalau diartikan. Wa zoshun, nah ini juga sama, kalimat zoshun ini berat karena zo, shin itu makhrajnya berdekatan, sehingga akan susah pengucapannya. Zoshun. Mungkin bagi kita gampang, tapi orang Arab akan kesulitan dalam mengucapkan zoshun. Yaitu khasinun, artinya tempat yang kasar. Nah, itu yang pertama adalah sebuah kalimat tidak boleh tanafur huruf. Artinya ada beberapa huruf yang berkumpul di mana makhrajnya berdekatan sehingga sulit dalam pengucapannya. Itu harus dihindari dalam penggunaan bahasa Arab. Sanian yang kedua, kalimat dikatakan fasih atau fasohah apabila dia selamat dari min mukho. Nah, ini ada kalimat mukhalifatil qiyas, dari bertentangan dengan aturan. Min mukhalafatil qiyasi, dari menyalahi
atau bertentangan al-qiyasi dengan aturan al-ghawiyyi bahasa. Artinya tidak boleh menyalahi aturan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wahia yang dimaksud adalah antakuna kalimatu, keadaan kalimat tersebut. Ini keadaan kalimat yang tidak fasih itu, kenapa dia dikatakan mukhalatul qiyas? Ghaira jariyatin, tidak sejalan, tidak selaras, bisa disebut demikian, alal qanuni sorfiji, atas kaidah-kaidah sorof. Dia mukhalatul qiyas itu artinya sebuah kalimat dikatakan tidak fasih kalau dia menyalahi aturan-aturan ilmu sorof. Jadi kalau ingin selamat daripada mukhalatul qiyas, maka jangan sampai bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu sorof. Jadi ilmu sorof itu sangat penting agar kita dapat mengetahui, jangan sampai kita menggunakan kalimat yang tidak fasih karena dia bertentangan dengan kaidah sorof. Nah, sini ada contohnya kafakil idghami, seperti fakki. Fakki itu artinya melepaskan, atau bisa artinya dengan menguraikan. Al-ilgham, idgham. Fi qaulihi, di dalam ucapan seorang penyair. Jadi di sini adalah yang harusnya diidghamkan, tapi dia tidak diidghamkan karena mungkin mengejar daripada bait syair itu sendiri. Contohnya di sini adalah alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidi fardil qadimil awwali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-ajlali, yang maha mulia, al-wahidil fardi, yang maha esa, fardi, maha tunggal, al-qadimi, yang maha dahulu, awwali, lagi maha awal. Di sini ada atau terdapat kalimat yang tidak fasohah atau tidak fasih, itu kalimat ajlali. Kenapa demikian? Karena kalimat ajlali, dalam kalimat ini ada dua huruf lam yang berdampingan. Berarti kan kalimat ajlal, lali, lam dan lam. Menurut aturan sorof, ini harusnya diidghamkan. Nah, kalimat ajlali tidak fasohah. Kalimat ini tidak fasih. Sedangkan yang fasih adalah al-ajalli. Jadi harusnya alhamdulillahil aliyil ajalli. Jadi kalimat ajlali tidak fasohah sebab lamnya tidak diidghamkan. Lam yang pertama, la-nya tidak diidghamkan pada lam yang kedua, itu jeli. Harusnya ajalli, bukan ajlali. Salisan, syarat yang ketiga adalah sebuah kalimat dikatakan fasohah atau kalimat yang fasih apabila dia selamat dari minal gharabati, dari gharabah, gharib, artinya dari kalimat yang asing. Dikatakan gharib artinya kalimat yang jarang digunakan sehingga orang tidak akan paham apa maksud di kalimat tersebut karena saking jarangnya digunakan. Awil karahati, atau kalimat yang tidak suka untuk orang mendengarnya, atau kalimat yang orang tidak senang mendengar kalimat tersebut. Jadi dibenci kalimat itu kalau terdengar. Bisam'i, dalam pendengaran. Di kalimat yang asing, yang jarang digunakan sehingga orang pun tidak paham maksudnya, atau kalimat yang tidak enak didengar. Bisam'i, didengar. Nah, ka'an takuna kalimatu. Ka'an seolah-olah, takuna keadaan. Al-kalimatu, kalimat tersebut. Ini keadaan kalimat tersebut ghaira zahiratil makna, tidak jelas maknanya. Jadi seakan-akan kalimat itu tidak jelas maknanya. Atau tanbu minhal azanu kama tanbu an sima'il aswatil munkarati. Atau tanbu, dia merasa janggal. Minha, dari kalimat tersebut, al-azanu, telinga, kama tanbu, sebagaimana merasa janggal atau rancu, an simai, dari mendengar, aswati, suara-suara, munkarati, yang dibenci. Jadi
contoh syarat yang ketiga adalah sebuah kalimat dikatakan fasih atau fasohah kalau kalimat tersebut bukan kalimat yang jarang digunakan atau kalimat yang tidak enak didengar. Ini harus dihindari dalam penggunaan bahasa Arab. Contohnya di sini kalimat khaw'am. Khaw'am adalah kalimat yang gorobah. Jadi orang Arab tidak akan memahami apa itu khaw'am. Mereka lebih memahami ahmaqa. Mereka lebih paham daripada khaw'am. Ya, khaw'am adalah kalimat gorobah, kalimat yang jarang digunakan oleh orang Arab sendiri. Mereka lebih banyak menggunakan kalimat ahmaqa, yang artinya adalah bodoh. Jadi ahmaqa artinya bodoh, khaw'am juga bodoh, tapi khaw'am jarang digunakan oleh orang Arab, namanya gorobah. Kemudian wa asyannat. Asyannat ini artinya sama dengan tawilul qamah, tinggi. Jadi posturnya sangat tinggi. Ini juga sama. Ini juga adalah gorobah. Orang Arab jarang menggunakan asyannat. Mereka lebih sering menggunakannya tawilul qamah. Walaupun artinya sama, tapi asyannat adalah kalimat yang tidak fasohah atau tidak fasih. Karena dia jarang digunakan oleh orang Arab. Jadi orang Arab kalau menggunakan asyannat, mereka akan bertanya, apa maknanya? Ma'manaha. Gitu kan. Nah, kemudian wa afan qos. Nah, ini ada kalimat afan qosun. Afan qosun itu sama artinya dengan laimun. Artinya pencela. Nah, ini juga adalah kalimat yang orang Arab jarang digunakan. Mereka lebih banyak menggunakannya laimun, artinya pencela. Artinya sama, pencela, afan qos juga pencela. Tapi lebih banyak gunakannya laimun daripada afan qos. Maka afan qos termasuk kalimat yang gharabah. Au kama fi qawlihi, atau sebagaimana di dalam sebuah ucapan penyair. Nah, sini kata qad qultu lamat lakhamal amru. Qad qultu lamat lakhamal amru wan ba'asat ashwa'u taliyatan ghubsan daharisan. Nah, di sini ada sebuah syair, sungguh qultu, aku telah berkata, lama tatkala itlakhamma menjadi dahsyat, al-amru perkara itu, wan ba'asat dan bangkitlah, ashwa'u malam, taliyatan yang diiringi, ghubsan daharisan gelap gulita, daharisan dengan penuh bala bencana. Di sini ada footnote nomor 1, seperti ini bawah di situ. Ini penjelasan tentang kalimat-kalimat yang dianggap orang itu merasa nggak enak mendengarnya. Itlakhamma itu sama dengan istadda, dia bertambah dahsyat. Dan juga dengan kalimat ashwa itu juga jarang digunakan, orang pun akan merasa nggak enak mendengarnya. Gubsan juga sama, itu ada penjelasannya, jamil gubsa. Kemudian ada kalimat daharis juga sama. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang oleh orang Arab merasa nggak enak mendengarnya. Jadi itlakhoma itu kalimat yang tidak fasihah. Kemudian ashwa juga sama, gubsan juga sama, daharin juga adalah sama. Jadi syair ini banyak kalimat-kalimat yang tidak fasih menurut Imam Ma'ani. Wa kama fi qaulil akhar, dan sebagaimana dalam ucapan yang lain, penyair yang lain berkata seperti ini. Wa ahmaq mimman yaqra'ul ma qala li da'il khamra washrab min nuqakhin mubarradi. Wa ahmaq. Nah, ahmaq ini adalah yang biasa digunakan, dan bodoh atau tidak tahu malu ataupun pandir itu mimman bagi orang, ya, jadi dianggap bodoh bagi orang yang yakru'u artinya dia minum al-ma'a air, qala li dia berkata kepadaku, da'il khamra, da'i artinya tinggalkanlah, khamra arak, washrab dan minumlah, min dari.
Nuqahin mibarad, air yang sejuk. Di sini ada kalimat yang orang Arab akan merasa tidak enak mendengarnya, merasa dia benci mendengar kalimat ini, yaitu kalimat yakru'u. Itu orang Arab tidak senang mendengarnya, juga seperti kalimat nuqahin. Nuqahin juga orang Arab tidak enak untuk mendengarnya. Maka ini harus dihindari dalam penggunaan bahasa Arab yang harus kita waspadai juga dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, demikian tentang fasohah kalimat. Ada 3 syarat kesimpulannya. Sebuah kalimat dikatakan fasohah. Pertama, kalimat tersebut harus selamat atau tidak mengandung unsur tanafur huruf. Ada artinya 2 huruf atau beberapa huruf yang bergandengan, berdampingan, yang makhrajnya juga sama berdampingan sehingga sulit pengucapannya. Yang kedua, sebuah kalimat tidak boleh menyalahi aturan ilmu sharaf. Jadi harus sesuai dengan aturan ilmu sharaf. Dan yang ketiga, sebuah kalimat dikatakan fasohah atau fasih apabila kalimat itu bukan kalimat yang jarang digunakan. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat yang jarang digunakan atau akan terasa nggak enak didengar. Artinya mendengarnya merasa tidak enak. Nah, itu adalah 3 syarat sebuah kalimat dalam bahasa Arab dikatakan fasohah atau fasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang fasohatul murakab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.